Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat tani, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Bagio. Mungkin kawan-kawan bertanya-tanya ya, ngopo meneh bocah iki, gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin ngapain lagi anak ini gitu kan ya. Ada di semak-semak lagi. Oke, tapi sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dan untuk rekan-rekan petani porang dimanapun Anda berada, salam porang. Baik, mungkin seperti yang saya utarakan tadi, saya ini ngapain di sini gitu ya, kok di semak-semak gitu. Saya harap jangan tengok semaknya, tapi simak videonya, ikuti videonya. Insya Allah video ini akan sangat bermanfaat luar biasa untuk kita semua, bahkan bila perlu kalau bisa untuk dunia. Baik, di kesempatan sore ini saya akan memberikan sebuah pengertian atau memberitahu sebuah resep. Bukan porang ya, bukan. Kalau saat ini siapa tahu ada petani porang kita atau keluarga kita, keluarga petani porang kita, atau saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, aduh, wangkrangnya akeh. Ada yang sedang menderita sakit asam lambung. Sama-sama kita tahu penyakit asam lambung itu susah diobati. Tidak sedikit orang bahkan korban dari penyakit tersebut. Kalaupun korban yang paling fatal sampai meninggal, kalaupun tak meninggal, biasanya korban tersebut sudah habis-habisan, habis duit, habis harta, habis semuanya hanya untuk ngurusi satu penyakit, yaitu namanya asam lambung. Nah, di kesempatan sore ini saya akan berbagi nih resep obat untuk asam lambung gratis. Kalau mau cari sendiri tapi gratisnya, aman, efektif, menyembuhkan. Jadi kita harus tahu ya sahabat, bukannya saya sok tahu ya, tapi maaf ya, sedikit cerita. Obat itu ada beberapa tahapan atau versi ya. Ada obat yang sifatnya hanya sebagai penahan rasa sakit atau pereda rasa sakit atau mengurangi rasa sakit, dan ada obat yang sifatnya menyembuhkan penyakit. Ada juga obat yang hanya sifatnya meringankan aja, meringankan rasa sakit juga ada. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, minta tolong nih, jika kira-kira apa yang saya jelaskan nanti bermanfaat, tolong tinggalkan satu subscribe buat saya, agar saya lebih semangat lagi dalam berkarya, memberikan inovasi-inovasi baru seputar porang, seputar pengobatan, dan lain sebagainya. Perlu sahabat tahu, obat yang akan saya kasih tahu ini bukan obat yang sifatnya katanya, bukan, tapi obat yang sudah saya buktikan sendiri, sudah banyak saya kasihkan ke teman-teman, ke kerabat yang membutuhkan. Alhamdulillah banyak yang tertolong karena lantaran obat ini. Apa mana ya? Ada satu cerita sedikit dulu, beberapa tempo waktu lalu. Saya punya teman, ada banyak lah, tapi kebetulan yang menderita sakit asam lambung ada 4 orang, dan yang satu sudah alhamdulillah meninggal. Maaf, yo alhamdulillah, bersyukur kita ya kalau meninggal, jadikan rasa sakitnya nggak akan berkepanjangan. Ada lagi yang 2 sangat parah-parahnya, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, dan dikira tetangganya itu sudah mendekati ajal.
Yang satu lagi masih bisa jalan, masih bisa ngapa-ngapain, tapi sudah ludes semuanya untuk berobat ke rumah sakit kemana apa segala macam, nggak sembuh-sembuh. Kita tahu sendiri sakit asam lambung itu susah banget diobati. Kau pak rokokku mau di angkerangnya akeh. Nah, saya harap setelah rekan-rekan tahu video ini, tolong sebarkan, tolong bagikan, tolong ceritakan, agar saudara-saudara kita yang banyak kena sakit asam lambung bisa segera sembuh dan tersembuhkan tanpa harus repot-repot bolak-balik ke rumah sakit atau beli obat ya Pak ya. Obat ini sangat mudah didapat, terutama untuk kita ya warga yang di kampung. Apalagi kalau ada warga yang dekat di pinggiran hutan yang masih agak lebat atau semi hutan atau semi perkebunan, ini masih banyak ditemukan. Tapi saya garis bawahi, jangan ambil obat ini yang saya terangkan nanti ini di sebuah perkebunan, entah itu sawit, entah itu kelapa sawit, entah itu pohon karet, entah itu kebun apa aja lah yang sifatnya perkebunan. Dan perkebunan itu dipupuk karena sangat bahaya. Efek dari kimianya nanti sangat bahaya. Jadi cari yang bukan di daerah perkebunan, cari di daerah semak-semak lah ya, semak-semak yang agak sedikit jauh dari perkebunan biar yang didapat nanti aman. Waktu barang tataan. Baik, biar nggak kelamaan, yuk saya jelaskan, saya kasih tahu. Nah, sahabat, obat itu berasal dari tumbuhan. Tumbuhannya ini ya, tumbuhan ini tumbuhannya. Kalau bahasa saya, ini namanya pohon kasapan. Kita lihat ya, tumbuhannya menjalar. Ia senangnya menjalar. Di bagian ujung biasanya terdapat bunga kecil-kecil, agak merah seperti ini ya bunganya. Bisa kita tahu ya seperti ini. Semakin besar pohonnya akan semakin besar bunganya dan semakin banyak bunganya kadang-kadang. Kalau sekali lagi, kalau bahasa kami bilang ini pohon kasapan. Tapi kalau di tempat sahabat atau saudara sekalian, pohon apa ya? Mungkin kan berbeda nyebutnya ya. Yang jelas pohon inilah ya. Tapi bukan yang ini ya, bukan. Tapi yang ini ya. Yang ini. Oh, nek sing iki pakan wedhus. Lalu cara ngambil obatnya gimana? Cara ngambil obatnya gampang, simpel sekali. Ya. Kita cukup cari ujung dari pangkal batang. Kita cari ujung dari pangkal batang. Contohnya seperti ini. Kebetulan saya sudah ambil kemarin. Jadi kita potong. Setelah itu kita masukkan, kita kasih plastik. Lalu kita tali. Nah, bahasa Jawanya diteres, Pak. Kita tinggal selama semalam. Kalau sore kita potong, paginya kita ambil. Nah, nanti akan ada airnya seperti ini. Kalau rezeki kita pas bagus, kita dapat pohon yang besar, maka semakin besar batang akan semakin besar air. Tapi kalau pas rezeki kita kurang bagus, walaupun pohonnya besar, kadang-kadang airnya cuma sedikit. Atau enggak jarang yang bahkan enggak ada airnya. Dan perlu sahabat ketahui, tikus pun senang dengan ini. Kadang kita pun harus berebut sama tikus, duluan sama tikus. Tapi yo kadang-kadang sih, tapi yo agak kerap juga. Contohnya kalau saya tuh ngambil 5-6 bungkus plastik, biasanya yang selamat itu cuma 2 atau 3 plastik tok. Yang lain habis dimakan tikus. Nah, perlu sahabat ketahui, obat ini sangat efektif untuk air ini ya, air deresan ini sangat efektif untuk menyembuhkan asam lambung. Efektif sekali. Dan bisa saya pastikan sembuh betul, asam lambung itu akan hilang dan insya Allah nggak akan kambuh lagi kalau kita nggak ceroboh. Tapi jadi sifatnya bukan hanya sekedar menahan atau mengurangi, tapi menyembuhkan. Obat ini betul-betul menyembuhkan. Plus air ini bisa mengontrol kadar gula, tekanan darah tinggi, diabetes, dan asam urat. Tapi cuma sebatas mengontrol ya, tidak menyembuhkan. Air ini kalau diminum rasanya seger,
segar sekali, seperti air dalam kemasan atau air mineral dalam kemasan yang punya merek, anggap aja nomor 1 lah yo. Cuma rasanya ada sedikit rasa asemnya, sedikit tapi nggak terlalu dominan. Dan aromanya seperti aroma pasak bumi. Bapak tahu ya, aromanya itu kalau sudah di dalam mulut, rasa-rasanya itu kayak apa ya? Kayak ada rasa aroma pasak bumi gitu. Bahasanya pilih ngomong, bingung aku ya. Nah, ini contohnya ya, yang sudah saya ambil. Sekali lagi saya tegaskan, obat ini, air deresan ini menyembuhkan ya, bukan meringankan, tapi betul-betul menyembuhkan. Insya Allah silahkan Bapak praktekkan. Bapak cari pohonnya, lalu kasihkan kepada si penderita asam lambung. Jika tidak sembuh atau berangsur-angsur sembuh, silahkan komen di tabel komen, bilang yang Anda posting hoax. Tapi jika sembuh, tolong ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, karena atas lantaran obat ini saya si sakit menemukan jodoh untuk obat penyakit saya ya. Kemudian obat ini kalau kita taruh di dalam kulkas, ya semakin segar, semakin enak. Tapi kalau langsung kita minum, iya bagus. Dan perlu sahabat ketahui, obat ini tidak bisa bertahan lama. Maksudnya gini, setelah kita ambil dari deresan, aduh Pak, iki mungkin aku tunjuk kok sing tak foto, tak nggo foto apa? Sing tak nggo foto judul. Tak ombe ini sih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, obat ini tidak bisa disimpan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama disimpan, rasanya akan pudar, agak sedikit kurang enak, dan airnya sudah nggak jernih lagi, agak sedikit putih-putih keruh, tapi nggak keruh banget juga nggak putih banget. Maksimal dia disimpan dalam jangka waktu 2-3 minggu. Selebih itu ya rasanya agak kurang enak, tapi tidak mengurangi kualitas kandungan obatnya. Itu rasanya kurang enak, tapi kadar obatnya masih paten. Nah, jadi inilah obat asam lambung yang sangat efektif, sangat mujarab. Mujarab sekali pokoknya. Buktikan dulu, jangan komen dulu ya, buktikan dulu. Setelah itu baru komen. Semudah-mudahan saudara kita, kerabat kita, dan semuanya yang menderita penyakit asam lambung bisa terobati. Kemudian mungkin di edisi kali ini cukup sekian ya Pak ya, dalam saya memberikan ilmu atau pengertian seputar obat. Insya Allah ke depan kita sambung lagi, walaupun agak sedikit lari dari nama channel, tapi ya enggak apa-apa lah ya, masih di lingkungan pertanian juga. Toh demi kebaikan kita bersama, yo harap dimaklumi. Insya Allah ke depan selain porang, pengertian tentang porang akan saya tambah lagi kan, pengertian sekitar ilmu pengertian tentang sekitar obat-obat dari penyakit-penyakit yang saya ketahui dan bukan dari katanya, yang insya Allah bisa saya pertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika dalam pengambilan gambar, dalam penayangan, dalam suara yang kurang enak didengar, atau pengambilan gambar yang kurang sedap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya hanya mampu menyajikan melalui HP atau kamera handphone, belum mampu menyajikan dalam bentuk elektronik yang canggih. Tapi saya berharap inti dari apa yang saya sampaikan bisa terserap dan bisa berguna untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Salam sukses, salam sehat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi ini goncang, langite bingung, lintangi ambiar, lintangi bubar tiba neng gedung.
Jamane akhir jamane akhir bumine goyang. Para menungso arani Islam lali sembahyang.